Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Habibi dari kelas 2B Prodi Bisnis Digital. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang praktikum penggunaan aplikasi Odoo. Oke, di sini saya gunain beberapa aplikasi, yaitu ada Inventory, Purchase, Manufacturing, dan Sales, yang mana setiap aplikasi ini akan memiliki kaitannya tersendiri. Nah, saya bakal jelasin secara umum dulu. Jadi, aplikasi yang saya gunakan itu pertama Inventory. Nah, Inventory ini merupakan aplikasi yang berguna banget buat kita semua para usahawan dan para UMKM, yang mana ini membantu kita dalam memanage inventory yang kita miliki, manage inventory barang-barang kita, dan juga produk kita. Soalnya itu ada bagian purchase. Nah, bagian purchase ini merupakan bagian yang mana membantu kita berhubungan dengan vendor, membantu kita dalam membeli bahan-bahan baku kepada vendor. Selanjutnya itu kita ada namanya manufacturing. Nah, manufacturing ini berfungsi untuk membantu kita dalam mengatur produksi produk. Selanjutnya ada sales yang mana membantu kita berhubungan dengan para customer kita dan membantu dalam proses jual beli produk. Nah, selanjutnya kita mulai dulu dari yang namanya inventory. Nah, untuk inventory, teman-teman tinggal tekan products, I'm sorry, tinggal tekan products. Selanjutnya, di sini saya udah nambahin beberapa produk, seperti produk bahan baku dan produk-produk hasil olahannya. Ngomong-ngomong, saya gunain data dari usaha saya sendiri, yaitu usaha UMKM kecil-kecilan saya, yaitu usaha pai susu. Yang saya jual itu ada chocolate pie, itu ada cheese pie, ada pai susu, terus ada matcha pie, dan selain dan selebihnya itu adalah bahan-bahan baku yang digunakan dalam proses pembuatan. Nah, oke. Supaya kita lebih paham nih, kita harus uji coba langsung nih. Oke, kita tinggal tekan new di bagian products. Lalu teman-teman tinggal isi aja nih. Teman-teman mau nambahin produk apa? Di sini aku bakal kasih contoh misalnya mayonnaise. I'm sorry, this is an mayonnaise. Mayonnaise. Please. Oke. So, oke. Jadi si mayonnaise ini merupakan kita jadikan contoh aja ya. Sebenarnya dia bukan bagian dari pai susu, cuma semua bahan pai susu sudah saya tambahkan. Oh, atau kita coba dengan coklat. Boleh. Coklat. Alright. That's good. Oke, coklat. Oke. Nah, di bagian coklat, di bagian data ini, di bawah nama, teman-teman bakal dikasih dua pilihan nih, antara sales dan purchase. Nah, kapan 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 teman-teman harus milih sales? Nah, teman-teman itu akan harus memilih sales kalau misalnya barang yang teman masukkan di sini adalah barang yang akan teman jual ke customer. Jadi, kalau misalnya selain barang yang bisa teman-teman jual ke customer, itu jangan pilih sales. Nah, soalnya teman-teman uh, bakal milih purchase kalau misalnya teman-teman itu barang-barang yang teman-teman masukin di sini itu adalah barang-barang yang nggak bakal teman-teman jual ke customer, atau istilahnya mungkin lebih ke bahan baku atau yang akan digunakan dalam proses produksi. Nah, gitu. Jadi karena coklat ini merupakan salah satu bahan baku, jadi yang akan saya pilih adalah purchase. Nah, selanjutnya itu ada bagian product type. Ada bagian product type. Nah, si product type ini teman-teman bisa pilih dia type-nya itu goods atau service atau combo. Itu tergantung produk yang atau tergantung barang yang teman masukin di sini. Karena coklat, jadi saya pilihnya goods. Soalnya teman-teman bisa pilih buat track inventory teman-teman. Habis itu ada quantity on hand. Jadi quantity on hand ini seperti yang kita ketahui artinya adalah barang yang kita miliki saat ini yang kita pegang atau istilahnya mungkin barang yang ada di gudang dan siap kita pakai untuk produksi. Nah, karena coklat ini baru kita tambahkan, karena itu quantity on hand-nya sekarang ini masih nol karena barangnya belum ada. Nah, selanjutnya di bagian sales price. Nah, sales price ini istilahnya adalah harga barang yang kita jual ke customer. Artinya harga barang kita yang bakal kita jual ke customer itu berapa. Dan sales taxes itu juga pajak penjualan, pajak dalam penjualannya gitu. Atau pajak barang yang kita jual ke customer. Nah, karena kita tidak berjualan, karena barang kita masukkan ini bukan barang yang bakal kita jual ke customer, maka kita nggak perlu data-data ini.
Jadi kita bakal jadiin sales price-nya nol dan sales taxes-nya bakal kita silang. Nah, gitu. Soalnya itu ada namanya cost. Nah, cost ini eh, istilahnya ya cost, biaya produk, biaya yang dibutuhkan untuk membeli coklat ini. Ini kita permisalkan saja, misalnya coklat itu 15.000. Oke. Nah, setelah kita buat cost-nya, di bawahnya ada purchase. Oh, this is a fifth, 15,000. Nah, this one. Oke, soalnya itu adalah purchase taxes. Nah, purchase taxes ya kita kayak tergantung teman-teman sih mau tambahin apa enggak. Tapi saya nggak nggak perlu purchase. Saya nggak nambahin purchase taxes karena selama ini nggak ada taxes sih selama saya beli barang ya. Oke, soalnya kategori. Nah, kategori ini tibanya kalau itu untuk mempermudah pengelompokan barangnya nih, teman-teman. Di sini udah ada beberapa kategori yang udah saya tambahin, namun kita bakal coba buat yang baru. Jadi teman-teman tinggal tekan New. Oke, teman-teman bisa isi kategori dan parent kategori yang teman-teman inginkan. Contohnya di sini kategorinya kita buat gini, kita buat bahan pie. Nah, di parent kategori kita bakal pilih, kita bakal buat bahan. Bentar, bahan. Nah, karena tadi udah ada kebetulan udah ada sebut, jadi dia otomatis kepilih di situ. Nah, soalnya first removal strategy, teman-teman pengen ngeluarin barangnya kayak mana? Ada first in first out, ada last in first out, ada closest location, ada list packages. Tapi di sini saya makainya yang konsep first in first out. Jadi kalau misalnya barang yang diproduksi pertama kali itu yang bakal kita jual pertama. Tibanya barang yang diproduksi lebih dulu bakal dijual lebih dulu gitu. Nah, soalnya itu adalah costing methodnya. Costing methodnya saya juga pilih first in first out. Lalu inventory valuation itu tergantung teman-teman. Di sini saya bakal pilih aja periodic atau at periodic. Soalnya teman-teman tinggal save. Oke, saatnya kita ke bagian reference. Nah, di bagian reference ini tibanya ini adalah kode unik nih buat barang-barang yang teman-teman masukin di sini. Kita ambil contoh coklat, kita bakal singkat coklat itu jadi CKL. CKL. Nah, gitu. Oke, semua data udah tuh kita isi. Selanjutnya kita tinggal save datanya, barangnya, data barangnya. Nah, untuk nge-save-nya itu teman-teman tinggal pilih aja yang ada gambar awan dan panah di sini. Tinggal save manually and it's already saved. So, tinggal tekan di products. Kita lihat di products apakah udah nambah coklatnya. Dan yap, coklat udah nambah di sini. Oh ya, teman-teman. Oke, kelupaan tadi satu. Teman-teman bisa nambahin foto produk di sini ya. Jadi teman-teman tinggal tekan yang gambar pena ini, terus pilih gambar yang udah teman-teman simpan di device teman-teman, lalu otomatis bakal ketambah di sini. Lalu tekan save lagi. Habis tekan save lagi ya, udah selesai, udah ke save itu. Oke, kita balik lagi ke produk. Ini coklat udah ketambah dan on hand-nya masih nol. Selanjutnya dari inventory yang udah kita atur, kita selanjutnya akan pergi ke yang namanya purchase. Nah, purchase ini adalah tempat di mana kita mesan bahan baku sama vendor atau mesan barang sama vendor. Nah, di sini saya udah buat beberapa transaksi. Nah, supaya lebih paham kita coba buat baru lagi ya. Kita tekan new, lalu kita tinggal buat vendornya. Nah, vendornya ini senang tergantung teman-teman butuh vendornya apa. Sebenarnya di sini udah ada beberapa data kayak misalnya Bogasari udah disediain gitu, kayak Bogasari. Nah, di sini ada PT Bogasa Central Flour Mills, udah di sini ada yang di Kota Administrasi Jakarta Utara, ada yang di Surabaya, ada yang Banjarmasin, Muaro Jambi. Tapi karena usaha saya masih kecil-kecilan, jadi saya biasanya itu beli bahan di yang namanya ada kedai bahan kue dan bahan masakan bumbu. Itu namanya kedai Upu. Nah, gitu. Oke. Soalnya itu ada vendor reference, teman-teman tergantung teman mau isi apa enggak. Soalnya itu adalah order deadline. Order deadline habis itu ada expected arrival. Teman-teman expect-nya dia maunya dia barangnya datang kapan gitu.
Di sini saya bakal pilih hari yang sama dan di jam di jam yang sama atau sebelumnya supaya kita bisa lanjut ke proses, kita bisa lanjut untuk penerimaan barangnya. Soalnya kalau misalnya kita ambil waktunya terlalu jauh nanti nunggunya terlalu lama. Nah, teman-teman sebenarnya bisa aja sih di sini buat expected arrival-nya di bulan berikutnya, di tahun berikutnya terserah teman-teman aja. Tapi di sini saya supaya waktunya supaya kita bisa ke praktek di bagian pembayaran, jadi kita apply-nya di hari yang sama aja dan di waktu yang sama. Bentar. 10 7 p.m. Oke, apply. Oke. Soalnya kita teman-teman bisa as confirmation nanti bakal dikasih tahu satu hari, bakal dikasih konfirmasi satu hari sebelum hari pengiriman. Oke, deliver to-nya barangnya bakal dikirim ke perusahaan teman-teman lah. Kalau di sini nama perusahaan saya itu Pycross. Oke, di bawahnya itu teman-teman ada bagian produk. Ada bagian produk. Nah, di bagian produk ini teman-teman bisa add a product dan teman-teman bisa pilih produk apa yang pengen teman beli dari si vendor. Dari sini saya bakal pilih coklat yang udah kita buat tadi. Lalu kuantitinya terserah teman-teman. Mau berapa aja di sini saya bakal buat 5. Oke. Nah, unit price per unitnya itu kan tadi 15.000. Nah, total dari biayanya itu adalah 75.000 karena kita tadi beli 15 kali 5, 75.000. Oke. Nah, soalnya setelah semuanya ini, kita tinggal confirm order kita. Habis itu kita tinggal receive. Nah, habis itu kita coba lihat di products. Nah, apakah sudah bertambah di bagian coklat kita? Where's chocolate? Oh, belum. Artinya, teman-teman habis itu kita balik lagi kita ke order kita lagi. Purchase orders. Itu ke apa? Nah, ini yang kita pesan coklat tadi, teman-teman harus receive terlebih dahulu. Habis itu kita harus validate. Nah, habis kita validate, kita lihat lagi nih ke produk. Lihat lagi ke produk, apakah udah nambah belum nih si coklatnya. Dan ternyata si coklatnya udah nambah nih. Si coklatnya udah nambah jadi 5 pieces. Atau 5 buah coklatnya. Nah, soalnya habis ini teman-teman tinggal lanjutin lagi. Oh no. Oke, teman-teman habis ini tinggal lanjutin proses pembayarannya. Untuk proses pembayarannya itu pertama teman-teman harus download terlebih dahulu bill-nya. Ini udah download, udah kita download uh, bill-nya. Habis itu kita harus upload bill-nya yang udah kita download tadi. Oke, tinggal ini. Lalu kita open. Oh maaf, bukan yang ini. Maaf salah. Cancel. Set draft. Uh, No, no, no. I'm sorry, I'm wrong. Sorry guys. Jadi kita upload bill-nya. I'm sorry kita salah dokumen tadi. Dokumen itu yang ini, ya, purchase order. Oke. Kita digitize dokumennya. Habis itu soalnya kita confirm. Oke, it's already paid. Oke, teman-teman. Oke, setelah ini sebenarnya tadi harusnya ada pilihan seperti itu ya, seperti teman-teman mau pilih pembayarannya lewat apa? Cuma kita coba sekali lagi. Oke, nggak bisa. Kita di dokumennya. Di situ kita, bentar. Dokumen is being digitalized. Refresh. Nah, oke. Soalnya habis itu kita confirm. Kita confirm. Habis itu, oke. Ini already paid. eh Seharusnya itu ada pilihan ya tadi, ada pilihan untuk mau biaya pembayarannya lewat apa. Mungkin saya bakal tampilin di video setelah ini bagaimana bentuk tampilan pilihan pembayarannya. Oke, karena ini kita sudah paid or is already paid, sudah dibayar. Jadi teman-teman kan kita tinggal kita sudah selesai di bagian purchase. Lalu kita lanjut ke bagian manufacturing.
Nah, di bagian manufacturing ini berfungsi untuk mengatur produksi produk teman-teman. Nah, kita tinggal tekan new untuk buat produksi baru untuk praktik kita hari ini. Lalu kita tinggal tekan produk apa yang pengen kita buat hari ini nih. Nah, di sini kan saya bakal buat pai susu dengan jumlah kuantiti 25. Nah, di sini di bawahnya ini bakal muncul bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat pai susunya. Nah, di sini ada tulisan available kan, artinya barang-barangnya ini tersedia untuk digunakan dibuat untuk membuat pai susu. Nah, kalau misalnya barangnya itu habis atau misalnya kurang atau nggak tersedia, ini bakal ada tulisan unavailable. Oke, setelah ini teman-teman tinggal tekan confirm. Oh ya, kita bisa schedule date produksinya ya. Jadi untuk schedule-nya seperti tadi, saya bakal pilih tanggal dan waktu yang sekarang. Oke, kita apply. Oke, selanjutnya kita tinggal confirm. Kita katakan produce all, and oke, it's already produced. So, ini adalah bahan-bahan yang dikonsumsi, jumlah bahan yang dikonsumsi untuk memproduksi 25 pai susu tersebut. Nah, kita tinggal lihat ke produk. Oke, di produk mana dia pai susu? Oke, pai susu. Jadi ada 60. Artinya tadi itu maaf, pai susunya sekarang kan 60. Jadi tadi itu pai susu kita itu berjumlah sekitar 35 pieces. Nah, sekarang itu karena sudah kita produksi 25 pieces lagi, jadi sekarang jumlahnya di tangan kita itu udah 60 produk. Nah, setelah memproduksi, teman-teman kita lanjut ke bagian penjualan, yaitu sales. Kita pergi ke aplikasi sales. Oke, teman-teman pertama, saya udah buat beberapa transaksi dengan customer saya. Ya. Oke, kita ke new terlebih dahulu. Habis new, kita ke customer. Customer langganan saya, Andre. Iya. Oke, kita sebenarnya ini teman-teman bisa aja sih milih nama yang terserah. Cuma di sini karena saya udah buat Andre dan ya kita tinggal masukin namanya aja. Expiration-nya teman-teman bisa atur. Oke, oke. Soalnya payment terms-nya ini teman-teman bisa buat payment terms-nya untuk berapa lama. Itu teman-teman bisa atur aja. Tapi sini bakal milih immediate payment. So, soalnya di bagian produk, teman-teman tinggal add a product, lalu teman-teman tinggal pilih nih, teman-teman produk apa yang pengen teman-teman jual ke si customer kalian dalam hal ini Andre. Saya bakal jual itu pai susu saya tadi, itu sejumlah 20 pieces. Ini bakal dikasih tahu unit price satu pai susu itu adalah 2.000 dan jumlah total semuanya ini adalah 40.000 total harganya ya. Nah, teman-teman tinggal send. Ini bakal dikirim ke Andre, lalu tinggal uh, pilih subjeknya Andre. Tadi sebenarnya Andre ini udah saya tambahkan itu emailnya, jadi dia bakal kirim ke email si Andre. Lalu tinggal send. Oke, it's already sent. So, jadi sebenarnya Andre ini saya pakai email saya. Jadi kita bakal lihat pengirimannya di email bagaimana. Eh, Oke, kita ke kota utama itu di sini. Oke, di sini kita bakal terima, terima dan tanda tangani. Ini istilahnya si Andre bakal ngelakuin pembayaran gitu. Lalu Andrenya bakal confirm, lalu create invoice, create draft, habis itu confirm, habis itu tinggal pay. Habis kita pay itu, ini contohnya nih teman-teman. Jadi kalau misalnya sebenarnya dalam pengaturan payment itu sebenarnya ada pengaturan kayak gini. Jadi teman-teman mau pilihnya pembayaran lewat apa, payment methodenya apa, terserah teman-teman. Nanti teman-teman bisa milih, bisa atur. Nah, soalnya kita tinggal create paymentnya. So it's already paid. Ini udah dibayar sama si Andre. Pura-puranya ya, Andre udah bayar gitu. Lanjut kita lanjut ke sini. Oke, ini kita maaf, ini kita confirm. Oh sorry, ini kita print. Oke, habis kita print. Nah, kita bakal
delivery ini. Kita bakal lanjutin ke proses delivery. Nah, di proses delivery, teman-teman tinggal tekan delivery yang di atas tadi. Nah, habis itu, teman-teman tinggal validate. Ini udah selesai semua ya. Udah jumlah yang dikirim itu pai susu permintaannya itu 20 dengan quantity 20. Arti sesuai antara permintaan sama demand. Sebenarnya teman-teman kalau misalnya barang-barang teman itu kurang, teman-teman bisa ngajukan itu yang namanya back order ke pelanggan lain gitu. Begitu juga dengan tadi sebenarnya di bagian itu, di bagian purchase teman-teman dengan vendor. Kalau misalnya vendor itu nggak punya jumlah barang yang cukup dengan permintaan teman-teman, sebenarnya si vendor itu bisa ngajuin back ordering ke teman-teman. Tergantung teman-teman mau untuk back ordering atau enggak gitu. Itu tergantung pilihan teman-teman nanti. Di sini karena datanya cukup, jadi tidak perlu ada yang dilakukan yang adanya back ordering. Lalu selanjutnya tinggal kita validate. Setelah kita validasi, oke, soalnya kita tinggal lihat di produk nih, apakah jumlah pay susu kita pay susu kita berkurang atau tidak. Dan seperti kita lihat, yap, dari yang awalnya 60 sekarang berkurang jadi 40 pay susu kita. Oke teman-teman, mungkin sekian presentasi dari saya dan praktik dari saya. Saya harap ini dapat membantu teman-teman dan thank you for watching. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.